Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, Majlisul Ilm, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga perkataan-perkataan para sahabat, yang kita berharap faedah-faedah ilmu yang bisa kita dapat, ya kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu bukan hanya sekedar untuk didengar, dicatat, tetapi lebih dari itu, yaitu al-amal, mengamalkan faedah-faedah yang telah kita pelajari. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan al-ghurar fi mauqufil asar, tentang asar-asar para sahabat Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas asar yang ke-19 tentang perintah dan kewajiban untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Alaikum bittaqwallah wa luzumil jamaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah. Dan telah kita sampaikan yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah ma wafaqal haq, segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Dan kebenaran ini datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, berikutnya al-ghurratu al-ishrun, wasiat asar yang ke-20 tentang mahalnya darah seorang muslim. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu annahu qala yauma kutila Utsman. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Siapakah Abdullah bin Salam? Maka sangat penting untuk mengetahui ya nama-nama dan biografi para sahabat Nabi SAW. Karena ini merupakan salah satu cara untuk mengokohkan iman. Salah satu upaya agar kita senantiasa bisa istiqomah di dalam ketaatan dan bersabar atas ujian yang kita hadapi tatkala kita berada di atas sunnah. Salah satu caranya agar kita bersabar menghadapi cobaan ketika kita berada di atas sunnah adalah dengan membaca kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. Karena tentunya ujian yang kita alami saat ini tidaklah lebih besar dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Mereka sampai diboikot, tidak boleh melakukan jual beli. Bayangkan, ya, dia tidak boleh membeli dan tidak boleh berjualan, diboikot secara mutlak, sehingga banyak mereka yang hidup dalam kemiskinan. Abdullah bin Salam, ya huwa Abdullah bin Salam al-Haris al-Israili, yakni mantan pendeta dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya,
Jadi Abdullah bin Salam dan juga putranya adalah tokoh di kalangan umat Yahudi. Dia orang yang cerdas, dia orang yang faqih. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan di mana ia betul-betul memahami kitab Taurat. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu menyuburkan tanah yang tandus dan juga bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Siapapun kalau Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapapun yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, tetapi mereka berada di atas kekufuran, bahkan mereka mati di atas kekufuran. Padahal mereka adalah orang yang selalu bertemu dengan Nabi, ya, mereka masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Tapi itulah hidayah milik Allah. Nah, Abdullah bin Salam, dia tokoh Yahudi yang Allah berikan hidayah, dan dia pun istiqomah di atas Islam. Bahkan dia termasuk di antara ulamanya para sahabat, ya, ulamanya para sahabat. Jadi ulamanya para sahabat itu ya diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, kemudian Mu'ad bin Jabal, sampai Mu'ad mengatakan ketika dia sudah terlihat tanda-tanda kematian, dia mengatakan sesungguhnya ilmu dan iman tetap pada tempatnya. Barang siapa yang mencarinya, pasti ia akan mendapatkannya. Karena itu setelah aku meninggal dunia, carilah ilmu kepada Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam, dan kepada Abu Darda. Ya, sangat unik ketika Abdullah bin Salam menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, di mana Abdullah bin Salam juga menginginkan teman-temannya, jamaahnya pun ikut memeluk agama Islam. Maka dia pun menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, undang tokoh-tokoh dan orang-orang Yahudi, karena aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan mereka. Maka Nabi pun mengutus utusan untuk mengundang tokoh-tokoh Yahudi. Dan Abdullah bin Salam, dia bersembunyi di balik tembok. Setelah semuanya berkumpul, Nabi SAW mengajukan suatu pertanyaan kepada mereka. Bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Saat itu Abdullah bin Salam bersembunyi di balik tembok. Mereka mengatakan, ya, tidak ada di kalangan kami yang paling cerdas, yang paling alim kecuali Abdullah bin Salam. Jadi mereka memuji Abdullah bin Salam karena kecerdasannya, keilmuannya di dalam memahami kitab Taurat. Nabi pun mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau ternyata Abdullah bin Salam memeluk agama Islam? Enggak mungkin, mustahil, enggak mungkin dia akan masuk Islam. Maka dipanggillah Abdullah bin Salam. Ya Abdullah, keluar. Dan di situ dia menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Kaget semuanya, terkejut, bagaikan mendengar petir. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi mereka mengikuti Abdullah bin Salam, sama-sama memeluk agama Islam? Tidak. Ya, setelah diketahui
yang menurut mereka Abdullah bin Salam murtad, mereka mengatakan tidak ada orang yang paling bodoh di atas muka bumi ini kecuali Abdullah bin Salam. Yang tadi sebelumnya dia mengatakan dia merupakan orang yang paling cerdas, yang paling berilmu. Itulah boroknya orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang yang sangat hasad terhadap Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin Islam itu berkembang. Mereka adalah orang-orang yang sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, karena kehasadan inilah yang menjadi sebab dia terhalang mendapatkan hidayatul Islam. Padahal dalam kitab Taurat sudah sangat jelas munculnya seorang nabi terakhir, tapi mereka menolaknya. Makanya Allah murkai mereka dan Allah abadikan di dalam surat yang sering kita membacanya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya. Maka orang-orang Yahudi adalah musuh kita. Allah sendiri yang mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Ya. Sungguh engkau akan mendapati orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah al-Yahuda wan Nasara. Ya, itu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sampai datangnya hari kiamat, seperti itu. Baik, dan Abdullah bin Salam termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Apa kata beliau? Yauma kutila Utsman, ketika Utsman terbunuh. Nanti insya Allah saya akan sampaikan tentang peristiwa terbunuhnya Utsman dan apa pemicu terjadinya pemberontakan di zaman Utsman. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan, wallahi la turikuna mihjama min damin, tidaklah kalian menumpahkan darah setetes pun illa zdadtum bihi minallahi bu'da, kecuali akan membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, wallahi la turikuna mihjama min damin illa zdadtum bihi minallahi bu'da, tidaklah kalian menumpahkan darah setetes pun kecuali akan membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Sa'id bin Mansur wa isnaduhu sahih, dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih. Begitu pentingnya perkara ini tentang darah umat Islam, Abdullah bin Salam mengawali dengan ungkapan sumpah, wallahi. Ya, di antara adab dalam bersumpah di mana seorang mengucapkan kalimat sumpah hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat penting. Kalau tidak penting ya jangan bersumpah. Ya, termasuk kesalahan. Kadang sebagian orang bermudah-mudah dalam bersumpah. Wallahi saya mau kajian. Wallahi saya mau ke pasar. Wallahi saya mau beli ke warung. Nah, ini nggak perlu hal-hal seperti itu pakai apa? Pakai sumpah. Baik. Asar ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama tentang besarnya dosa menumpahkan darah kaum muslimin. Iya. Di antara dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa membunuh. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tidak ada dosa yang paling besar setelah kesyirikan melainkan dosa membunuh. Hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hancurnya dunia di sisi Allah itu masih lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan.
Ya. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan, konflik atau juga ya sengketa bukan dengan cara membunuh. Semua bentuk pembunuhan itu tercela kecuali jika memang dibenarkan ya di dalam Islam. Karenanya ancamannya sangat keras sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ya. Orang yang membunuh, apa kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu azaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan dan yang membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. 1. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Dan yang keempat, wa adda lahu azaban azima, dia pun akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Karenanya nanti di padang mahsyar, orang-orang yang telah dibunuh dengan cara yang zalim akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis di mana orang-orang yang dibunuh nanti pada hari kiamat dalam keadaan menenteng kepalanya orang yang membunuh. Jadi orang yang membunuh itu di dunia kepalanya itu ditenteng. Kemudian orang itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, salhu lima qatalani." Wahai Rabbku, tanyakanlah kepadanya kenapa dia membunuhku. Ya. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, dari perkataan Abdullah bin Salam ini menunjukkan kepada kita tentang mahalnya darah kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan. Ya, tidak boleh dilukai. Karenanya ya, dari faedah ini, faedah yang berikutnya adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang betul-betul menjaga jiwa. Islam mengharamkan semua bentuk perbuatan yang mengarah kepada hilangnya nyawa. Jadi Islam tidak hanya melarang pembunuhan, tapi juga melarang semua wasilah-wasilah yang bisa menjurus kepada apa? Pembunuhan. Iya. Islam menegakkan hukum qisas bagi yang membunuh. Islam ya melarang kita mengisyaratkan dengan senjata. Jadi mengisyaratkan saja bawa golok begitu kan, kemudian diangkat, itu enggak boleh. Walaupun tujuannya bercanda enggak boleh. Islam melarang kita melakukan aksi-aksi seperti demonstrasi, unjuk rasa, enggak boleh. Karena setidaknya itu akan merusak fasilitas umum, bahkan mungkin ada yang terluka, bahkan ada yang meninggal. Walaupun tujuannya adalah aksi damai, tetap ketika bertemu antara aparat dan para demonstran, kadang ada provokator. Dia melemparkan bom molotov. Ya tentunya aparat juga manusia, kadang hilang kesabarannya, sehingga saling membalas, saling menyerang. Ya, akhirnya terjadi ya chaos, kemudian ada yang meninggal. Ya itulah makanya semua bentuk, semua perbuatan yang mengarah kepada pembunuhan itu dilarang di dalam Islam. Karenanya dari asar ini juga memberikan faedah kepada kita, hendaknya kita menjauhi fitnah. Apa maksudnya? Jika ada fitnah, ada keributan, maka tinggalkan. Jangan kita ikut nimbrung di dalamnya. Perhatikan sabda Nabi SAW tentang orang yang bahagia itu siapa? Inna sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia
adalah orang yang terhindar dari fitnah-fitnah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, lalu apa kunci keselamatan tersebut? Artinya bagaimana agar kita bisa selamat dari fitnah yang bisa memicu terjadinya pertumpahan darah? Ada 3 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah liyasa'akal bait. Hendaknya engkau menetap di rumah. Ketika terjadi gejolak fitnah di mana sebagian orang menyerukan untuk turun ke jalan, melakukan aksi-aksi, maka yang terbaik adalah kita diam di rumah. Jangan ikut keluar. Itu yang terbaik. Fitnah. Ya, fitnah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, perseteruan antara Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian juga pasukan Ali melawan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, yang menyebabkan kematian Thalhah bin Ubaidillah dan juga kematian Zubair bin Awwam. Fitnah yang terjadi di mana berangkat pasukan yang sangat banyak dari Madinah. Maka apakah seluruh sahabat ikut semuanya untuk menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hukum qisas bagi yang membunuh Utsman bin Affan? Ternyata justru banyak sahabat senior yang lebih menahan diri. Di antaranya adalah Usamah bin Zaid. Usamah, dia lebih memilih untuk tidak berangkat. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat senior lainnya, karena dia paham itu adalah fitnah. Ya. Naam, sebelum memang terjadi damai. Nah ini. Nah, kadang ada orang yang memiliki hati yang hasad. Ya. Hati yang kotor, dia tidak menginginkan adanya perdamaian. Akhirnya orang-orang Khawarij yang mereka takut kalau ternyata pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib berdamai, mereka takut akan ditegakkan hukum qisas. Mereka pun melakukan provokator. Mereka menyerang pasukan Ali dan menyerang pasukan Muawiyah, sehingga saling suudzon. Pasukan Ali mengira yang menyerang adalah pasukan Muawiyah, pasukan Muawiyah mengira yang menyerang adalah pasukan Ali, sehingga peperangan tidak bisa dihindarkan. Banyak yang gugur jemaah. Itulah yang disebut dengan perang Siffin, fitnah. Kemudian yang kedua, wa amsik lisanak. Jagalah lisanmu. Jangan banyak omong, jangan banyak komentar. Diam. Diam. Jika memang kondisi sudah tidak kondusif, maka jangan kita memberikan komentar-komentar. Lebih memilih untuk diam, karena lisan ini anggota tubuh yang tidak bertulang, memiliki peran yang sangat penting. Karena sebab lisan inilah terjadinya pertumpahan darah, terjadinya peperangan. Karena salah ucap, ya, terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Maka kita disuruh untuk menjaga lisan, terutama di zaman sekarang ini. Kita lihat banyak orang yang pintar ngomong, dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-aladul hisam, yang banyak berdebat. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan al-haq. Seperti misalnya kita punya akun Facebook, punya IG, sampaikan al-haq. Kemudian kalau ada yang tidak setuju, memberikan komentar-komentar yang negatif, jangan diladenin. Karena kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan. Ya, kalau memang kita pikir dengan komentar-komentar orang yang tidak setuju dengan kita, khawatir banyak yang terkena subhat, lebih baik ya sudah dimatikan aja apa? Komentarnya. Misalnya antum upload video di YouTube, ya kan? Ya itu kadang ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau kita lihat yang tidak setuju ini sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik,
lebih baik dimatikan komentarnya. Karena tidak akan berujung perdebatan di media sosial. Ya. Makanya orang yang banyak berdebat, qalilul amal. Ya, banyak dampak buruk dari perdebatan berselisih. Banyak dampak buruk dari orang yang sering berkomentar. Di antaranya akan saling bermusuhan, akan keluar kata-kata yang tidak baik, saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Belum lagi ya qalilul amal, sedikit amal. Coba orang yang sibuk di media sosial, bantah sini, bantah situ, sehingga dia tidur terlalu malam. Akhirnya apa? Bangun kesiangan. Kalau di media sosial seakan-akan dia adalah jagoan, orang yang ahli dalam berdebat. Tapi nyatanya sholat tahajud saja ditinggalkan. Sholat subuhnya kesiangan. Ya, jangan seperti itu. Jadi wa amsik lisanak, jagalah lisanmu. Kemudian yang ketiga, wa abki dzunubak, tangisilah dosamu. Tangislah dosamu. Ya. Ketika sekarang sedang ramai masalah berita politik, maka ngapain kita ngurusin hal-hal seperti itu? Itu termasuk hal yang tidak bermanfaat, jemaah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan keislaman seseorang dia meninggalkan hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Banyak kita sibuk dengan hal-hal yang itu bukan urusan kita dan tidak menguntungkan untuk dunia dan akhirat kita. Sekedar tahu silahkan, tapi kalau harus memberikan komentar terus dibicarakan di setiap tongkrongan, ya akhirnya yang terjadi adalah keributan. Gara-gara politik suami istri bercerai karena beda apa? Pilihan. Ya, kalau sudah ada pertandingan bola, terus-terusan dia nonton. Bisa dia bangun malam untuk nonton sepak bola, sementara untuk bangun sholat tahajud nggak bisa. Sampai ada yang bilang sholat tahajud dulu baru nonton bola gitu kan. Ya sama aja. Sekedar tahu silahkan. Tapi jangan kita berlarut-larut dalam masalah itu. Boleh dalam perkara-perkara yang mubah, tapi sifatnya jangan apa? Berlebih-lebihan. Makanya ketika Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan tentang makna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu ada 3. Yang pertama perkara-perkara yang haram, yang kedua adalah perkara-perkara yang makruh, dan yang ketiga adalah fudulul mubahat. Apa itu fudulul mubahat? Yakni berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Hobi silahkan. Yang punya hobi goes, yang hobi mancing silahkan. Tapi jangan terus-terusan. Ini setiap hari trekking. Ya, nggak punya waktu untuk keluarganya. Hampir setiap minggu touring, nggak peduli terhadap anak-anaknya. Nah inilah yang tidak baik. Itulah faedah dari asar yang disampaikan oleh siapa? Abdullah bin Salam. Nah di sini saya ingin menyampaikan tentang peristiwa pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Kita harus tahu cerita ini. Kenapa kita harus tahu? Karena di sana banyak buku-buku sejarah yang menyudutkan Utsman bin Affan. Saya masih ingat ketika duduk di bangku MI, Madrasah Ibtidaiyah, bukan SD. Kalau SD nggak ada pelajaran sejarah Islam. Kalau dulu pelajaran agamanya seminggu berapa kalau di SD itu jemaah? Sekali doang. Itu udah mencakup fikih, akidah, akhlak. Itu pun cuma 1 jam doang. Udah gitu gurunya jarang masuk lagi. Masih mending di MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Ya, karena kadang kiblatnya ke Depak gitu ya. Lebih banyak muatan agamanya. Ada pelajaran fikih sendiri, akidah sendiri, sejarah Islam sendiri. Ya, tapi ya itulah, karena kita belum punya filter saat itu, iya-iya aja. Tersebar di buku-buku sejarah kalau Utsman bin Affan adalah orang yang rakus jabatan. Utsman terkenal orang yang melakukan tindakan KKN,
korupsi, kolusi, nepotisme. Utsman terkenal orang yang pilah-pilih, yang dia kedepankan adalah keluarganya, dan berbagai macam fitnah yang menyudutkan Utsman bin Affan, yang pada akhirnya orang pun banyak yang membenci Utsman. Maka pahamilah jamaah sekalian bahwasanya kalau ada buku-buku yang menyudutkan Utsman bin Affan, ketahuilah dia terkena virus ajaran orang-orang Ar-Rafidhah. Karena orang yang paling benci dengan sahabat Nabi SAW adalah Syiah Ar-Rafidhah. Mereka berupaya untuk menjatuhkan martabat para sahabat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, celaan mereka kepada para sahabat Nabi SAW dijadikan sebagai bentuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saja sudah banyak perbedaan antara ahlu sunnah dan Syiah Rafidhah. Mustahil Sunni Syi'i bersatu. Ada tokoh di Indonesia, tokoh liberal, yang dia mengatakan bahwasanya Sunni Syi'i bisa bersatu dan bergandengan tangan. Mustahil. Bagaimana bisa bergandengan tangan wong mereka mencela para sahabat? Di antara yang mereka cela adalah sahabat Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5.000 hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, tapi mereka mencelanya. Coba, kalau kita sampaikan hadis Abu Hurairah, mereka nggak terima. Padahal 5.000 hadis berkenaan tentang masalah akidah dan ibadah. Mereka mengatakan, apaan tuh sahabat Abu Hurairah? Bohong dia. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, tapi ngaku-ngaku sudah banyak meriwayatkan hadis. Sementara banyak sahabat-sahabat yang lain yang lebih awal masuk Islam, tapi mereka sedikit meriwayatkan hadis. Kan ketahuan bohongnya tuh. Karena kalau kita lihat Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti kan bertemu dengan Nabi cuma berapa tahun? 3-4 tahun. Nabi kan wafat pada tahun 11 Hijriah, ya kan? Sebentar, tapi kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Ini kata mereka seperti itu. Maka kita katakan, iya, memang beliau sebentar, tapi beliau bertafarruq, yakni beliau tinggal di Masjid Nabawi. Yang disebut namanya apa? Ahlus Suffah. Khusus untuk belajar. Ya. Bagaimana mungkin Sunni Syi'i akan bersatu, sementara hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, sementara mereka jadikan sebagai bentuk ritual ibadah. Apa contohnya? Niyahah, meratap, kan haram dalam Islam ya. Mereka justru menjadikan meratap itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada tanggal 10 Muharram yang disebut namanya hari Asyura, mereka melukai tubuhnya dalam rangka mengingat-ingat kematian siapa? Husain. Padahal mereka lah yang menjadi sebab kematian Husain. Husain lagi anteng di Madinah, mereka undang ke Kufah untuk dibaiat. Sesampainya Husain di sana malah ditinggal. Akhirnya pasukan yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah ya menyerang orang-orang yang ingin berbaiat kepada Husain. Terjadilah pertumpahan darah hingga menyebabkan Husain pun meninggal. Ini gara-gara mereka. Ya, sok-sok membela Husain, ya kan? Padahal mereka sendiri yang menjadi sebab kematian Husain. Nah, cerita tentang pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu bukan orang yang rakus jabatan, jemaah. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, dan juga Abu Bakar wafat, enggak ada satupun sumber yang menyatakan di mana Utsman mengajukan diri untuk menjadi khalifah. Bahkan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka Utsman tidak dikenal untuk mencari kepemimpinan, tidak. Utsman tidak mencari muka di hadapan Umar agar ditunjuk menjadi khalifah, tidak. Tapi justru ketika terjadinya Umar bin Khattab, Utsman menunjuk 6 orang untuk melakukan musyawarah. Inilah yang disebut dengan
aqdi wal hil, yaitu orang-orang yang berkompeten. Yang 6 orang ini adalah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Senior-senior sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpilih Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan menjadi khalifah bukan karena dia mengajukan, bukan karena dia meminta, tapi karena dipilih oleh sahabat yang lain. Kemudian apa isu hoak, berita hoak yang ditebarkan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dalam rangka untuk merusak Islam. Itulah wataknya orang Yahudi. Dari awal tadi saya sampaikan mereka adalah orang yang paling memusuhi Islam. Abdullah bin Salam, alhamdulillah dia memeluk agama Islam, tapi berbeda dengan Abdullah bin Saba yang disebut dengan Ibnu Sauda. Dia juga sama, seorang pendeta, seorang tokoh. Dia masuk Islam cuma pura-pura dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Dia masuk ke Basrah, ke Kufah. Dia mengatakan kami dahulu adalah seorang Yahudi, kemudian kami mendapatkan hidayah, mencari hati kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah menganggap dia adalah orang baik, bahkan dianggap Abdullah bin Saba adalah orang yang alim. Kenapa? Karena kepandaian dia dalam berbicara, retorikanya. Namun kesini mulai terlihat di mana dia mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tetapi membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, orang-orang Kufah, orang-orang Basrah, mereka enggak terima ya Abdullah bin Sabah ngomong seperti itu. Akhirnya dia pun pergi ke Mesir melakukan propaganda. Nah, oleh warga Mesir diikutin dan dibenarkan. Apa isu-isu ataupun berita hoak yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah dan orang-orang yang membenci Utsman? Di antaranya ya yang pertama, Utsman dituduh memukul Ammar bin Yasir. Jadi sahabat Ammar bin Yasir yang katanya bermasalah dengan Utsman, akhirnya Utsman memukul Ammar bin Yasir. Dan ini adalah cerita tidak benar. Ya, dusta. Demikian pula di antara tuduhan yang lain tuh, tidak baiknya akhlak Utsman bin Affan ketika dia menjadi khalifah, dia mengusir sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini pun tidak benar dan tidak sahih. Yang benar adalah ketika sahabat Abu Dzar tinggal di Syam, terjadi perbedaan pendapat antara dia dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi selisih paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya berupa emas dan perak yang mereka tidak infakkan di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan berpendapat ancaman ini berlaku kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Kalau dia sudah membayar zakat dan sudah mengeluarkan 2,5%, maka sudah dia tidak termasuk ke dalam ayat ini. Berbeda dengan sahabat Abu Dzar. Abu Dzar berpendapat ayat ini ancaman kepada siapa saja yang punya harta. Makanya dia punya pendapat, ya ini ijtihad sahabat Abu Dzar. Dia punya pendapat siapapun yang sudah punya harta mencapai nisab 85 gram misalnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya semuanya. Bukan hanya berapa? 2,5%. Akhirnya Muawiyah pun lapor kepada Utsman, dan Utsman pun memanggil sahabat Abu Dzar untuk meluruskan pendapatnya. Ya. Dan Utsman menyuruh sahabat Abu Dzar untuk tinggal di Madinah. Udah tinggal aja di Madinah. Ini kota Nabi, ya. Alhamdulillah Abu Dzar mau tinggal di Madinah. Tidak lama sahabat Abu Dzar teringat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang mana Rasulullah berpesan kepadanya, jika rumah telah mencapai di Jabal Sila, maka keluarlah dari kota Madinah. Akhirnya mendengar dan teringat pesannya Abu Dzar, karena pemukiman sudah sangat banyak di Madinah, ya khawatir fitnah dan yang lainnya, akhirnya dia pun lebih untuk menyendiri dan mengasingkan diri. Makanya sampai meninggal dunia nggak ada yang tahu hanya budaknya. Dia adalah orang yang juhud. Redaksinya seperti itu, jadi keluar sendiri, bukan diapain, bukan diusir. Nah ini orang-orang Khawarij saat itu menganggap, oh tuh, ya, jadi sesuatu yang dusta itu disebarluaskan. Oh tuh Utsman mengusir sahabat Abu Dzar. Demikian pula di antara tuduhan lainnya, mereka mengatakan Utsmanlah yang sengaja menghilangkan cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang cincin itu terakhir ada di tangan Utsman. Yang pertama tangan Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Bukan sengaja dibuang, tapi memang jatuh di sebuah sumur dan sudah dicari tapi nggak ketemu. Jadi bukan diapain? Bukan dibuang. Nah ini orang-orang Khawarij menyebarkan, tuh lihat Utsman sengaja membuang cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara tuduhan lain, Utsman ya tidak menegakkan hukum qisas kepada Ubaidillah bin Umar karena membunuh seseorang. Ingat, ada Abdullah bin Umar, ada Ubaidillah bin Umar. Sama-sama anaknya siapa? Umar. Nah jadi Ubaidillah bin Umar dia membunuh seseorang, tapi ternyata tidak ditegakkan hukum qisas kepada Ubaidillah bin Umar. Para ulama menjelaskan ada satu alasan kenapa Utsman tidak menegakkan hukum qisas kepada Ubaidillah. Karena pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan yang sifatnya subhat. Kenapa? Karena dia melihat orang yang dibunuh itu ya bertemu dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi 1 hari sebelum terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya, berarti kan akan timbul apa ini? Zon yang tidak baik, ya kan? Artinya oh ini pasti ini sekongkol nih sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini hingga terbunuhnya Umar. Ya, bahkan mungkin ada yang mengatakan sampai kepada Ubaidillah bin Umar kalau orang tersebut adalah orang yang menjadi otak terbunuhnya Umar bin Khattab. Kemudian yang dibesar-besarkan lagi dikatakan bahwasanya Utsman, mana dia nggak mau ikut perang, nggak mau ikut perang Badar, nggak mau ikut perang Tabuk dan perang-perang yang lainnya. Subhanallah. Nah benar memang Utsman tidak ikut perang Badar. Tapi Utsman tidak ikut perang Badar bukan karena tidak ada alasan. Justru dia sudah meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ikut sertakan aku untuk perang Badar. Udah minta untuk berangkat. Tapi Nabi tidak mengizinkan karena 2 hal. Yang pertama, karena tujuan awal Rasulullah SAW menuju Badar bukan untuk berperang. Hanya untuk apa? Menghalang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ya, makanya Nabi nggak butuh banyak pasukan. Yang berangkat cuma berapa orang? 300 orang doang. Karena tujuan awal itu bukan untuk berperang. Yang kedua, ya, pada saat yang bersamaan istri Utsman yaitu merupakan putri Nabi SAW yaitu Ruqayyah sedang sakit keras. Makanya Rasulullah mengatakan, "Sudahlah kau urus istrimu tuh. Dia lagi sakit keras." Ya. Setelah kaum muslimin kembali ke Madinah, di saat bersamaan Ruqayyah pun meninggal dunia. Usamah bin Zaid ya setibanya di Madinah mengabarkan kemenangan perang Badar, tapi di saat yang sama pun Utsman sedang bersedih karena Ruqayyah meninggal dunia. Ya, ini 2 alasan kenapa Utsman tidak ikut perang Badar, bukan karena menghindar. Ya, bukan karena memang nggak mau berperang, tidak. Ya, walaupun demikian, jamaah sekalian, walaupun Utsman tidak ikut perang Badar, ya, tetap Utsman mendapatkan harta ghanimah.
tetap mendapatkan harta ghanimah. Dan yang kedua, Nabi tidak menghajar Utsman seperti siapa itu? Yang tidak ikut berangkat Tabuk. Ka'ab bin Malik. Nabi tidak menghajar, beda dengan Ka'ab bin Malik dihajar, diboikot. Ya. Kemudian juga Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Sahih Bukhari yang ketika membuat bab Asmaul Badriyin, orang-orang ikut serta perang Badar, disebutkan di antaranya siapa? Utsman bin Affan. Kemudian di antara tuduhan lain, tuh lihat tuh Utsman lari di medan Uhud. Karena di antara sahabat yang lari di medan Uhud, ya Utsman bin Affan. Karena ada alasannya jemaah, ketika pertempuran perang Uhud sedang berkecamuk ya. Saat itu ya ketika kaum muslim dalam keadaan terdesak, ada berita Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah gugur, diteriakan seperti itu, langsung ngedon para sahabat. Semuanya bingung, cemas. Mereka bingung mau berbuat apa lagi. Panglima perangnya sudah meninggal. Ya, makanya di situ para sahabat pecah. Yang pertama, ada yang tetap bertempur. Yang kedua, ada yang nggak bisa berbuat apa-apa, diam. Dan yang ketiga, ada yang apa? Lari dari medan perang. Naam, orang yang lari di medan perang ini adalah maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara dosa besar adalah lari dari medan perang. Walaupun Utsman melakukan satu kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya. Langsung Allah turunkan surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang lari ketika dua pasukan bertemu, innama istazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Itu hanyalah perbuatan syaitan yang menggelincirkan sebagian mereka. Apa kata Allah? Walaqad afallahu anhum. Allah sudah maafkan mereka. Buat apa lagi dibahas? Jadi langsung ayat menjelaskan bahwasanya orang-orang yang lari dari medan Uhud semuanya didapain? Dimaafkan. Kemudian ada lagi tuduhan yang lain. Utsman tidak ikut serta pada Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Maka kita tahu jawabannya. Utsman tidak ikut serta pada Bai'atur Ridwan, justru Rasulullah yang mewakilkan baiatnya, bayangin. Kenapa? Karena dialah di antara sahabat yang paling berani diutus untuk menemui orang-orang kafir Quraisy. Karena sudah 5-6 tahun kaum muslimin tidak pernah nengokin Ka'bah. Sementara orang-orang yang beriman pasti kangen dengan Ka'bah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang doanya Nabi Ibrahim, waj'al af'idatan minan nasi tahu ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong kepada Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, selama 6 tahun setelah hijrah kaum muslimin tidak umroh lagi. Sehingga pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah kaum muslimin memutuskan untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh. Tapi sampainya di Hudaybiyah, Rasul berpikir kembali. Karena tahun itu adalah tahun yang lagi panas-panasnya. Tahun-tahun sebelumnya ada perang Badar, perang Uhud, ya kan? Khawatir prasangka orang-orang kafir Quraisy, kaum muslimin datang mau ngapain? Mau nyerang. Makanya berhenti dulu di Hudaybiyah, tanah halal yang paling dekat dengan Mekah. Diutuslah Umar bin Khattab untuk menemui mereka. Umar menyerah karena tidak ada yang bisa menjamin lagi. Akhirnya Utsman yang maju. Utsman yang maju. Nah, terdengar berita Utsman kok nggak pulang-pulang. Lama datangnya. Tersebar berita Utsman dibunuh. Makanya Nabi SAW meminta kepada para sahabat yang hadir saat itu untuk melakukan apa? Baiat, disebut namanya Bai'atur Ridwan. 6. Jadi bukan serta-merta Utsman gak mau mengambil baiat. Kemudian juga dituduh Utsman merampas tanah kaum muslimin. Ya, padahal yang benar tidak. Utsman justru membayar tanah-tanah yang diambil
untuk menyimpan harta sedekah. Kemudian juga isu yang lainnya, dikatakan Utsman telah membakar mushaf-mushaf. Lihat nih. Sesuatu yang positif menjadi negatif jika dikabarkan oleh orang-orang yang hasad. Iya, kita akui terjadi memang pembakaran mushaf. Tapi bukan dalam rangka untuk menghina Al-Quran, justru untuk mempersatukan kaum muslimin. Sejak terjadinya perang Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, banyak para hufad yang gugur. Saat itulah sebagian sahabat diantaranya Umar bin Khattab merasa khawatir Al-Quran pada berantakan, pada hilang dan yang lainnya. Maka Umar pun meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran yang tercecer, dikumpulkan. Awalnya Abu Bakar menolak. Kenapa? Karena ini perkara yang belum dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi atas saran banyak para sahabat, dipanggillah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang penulis wahyu. Dia disuruh untuk memilah dan memilih mana yang Al-Quran, mana yang hadis, ya kan? Dikumpulkan, yang ada di pelepah kurma, yang ada di kulit unta, semuanya dikumpulkan. Kemudian disimpan di rumahnya siapa? Hafsah. Ya. Nah, kemudian di zaman Umar tetap seperti itu, masih tersimpan di rumahnya Hafsah. Nah, di zaman Utsman bin Affan terjadi penaklukan Armenia, Azerbaijan, yang dipimpin oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, ternyata ketika mereka safar, sholat kan pasti, ya, di mana imamnya ini bacanya beda-beda. Karena perselisihan ini hampir saling berkelahi, gara-gara perbedaan lahjah, perbedaan ucapan. Maka setelah kembali dari peperangan, Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman untuk mengumpulkan mushaf dengan satu mushaf, ya, ini disebut namanya mushaf Utsman bin Affan. Disebut namanya mushaf Utsmani. Nah, sisanya itu yang tadi tidak sesuai dengan standar diapain? Dibakar. Jadi tujuannya adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Baik tujuannya, tapi di mata orang-orang Khawarij dituduh Utsman itu melecehkan dan menghina Al-Quran. Ya. Nah, atas isu-isu seperti inilah Abdullah bin Saba berhasil memprovokasi penduduk Mesir. Ya. Awalnya mereka berangkat dalam rangka untuk bertabayun, meminta kejelasan kepada Utsman atas tuduhan-tuduhan tadi. Yang berangkat itu bukan 100-200 orang, 3.000 sampai 6.000 orang berangkat dari Mesir, mungkin dari daerah-daerah lain, untuk menemui sahabat Utsman bin Affan. Sampailah mereka di Madinah, dikumpulkan semuanya. Kemudian ditemui oleh Utsman bin Affan. Apa tujuan kalian ke sini? Sampaikan, ya, sampaikan keluh kesah kalian, kemudian berita-berita yang datang tentangku sampaikan. Tadi tuh yang tadi saya sampaikan, terutama yang masalah Utsman merampas tanah kaum muslimin, disampaikan bahwa perbuatan itu sudah diawali oleh Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Dan bukan dirampas sebenarnya, tapi tanah mereka dibayar, dibeli. Akhirnya dengan adanya pertemuan seperti ini, mereka jadi sadar. Mereka jadi sadar. Ternyata tuduhan-tuduhan yang tadi disampaikan semuanya adalah hoak, tidak benar. Ya. Pulanglah mereka dari Madinah menuju Mesir. Nah, namun orang-orang yang memang sudah terlanjur
terlanjur benci, hasad, enggak senang dengan kekhilafahan Utsman, terutama tadi Abdullah bin Sabah. Mereka enggak ingin terjadinya kebaikan seperti ini. Mereka tidak ingin, ya, enggak ada aksi sama sekali. Akhirnya ada di antara pasukan tersebut satu orang, dia lari. Jadi dia lari dan dia tampakkan di hadapan orang. Pas dia lari, ditangkap, diambil, ditanya, kenapa kamu lari? Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu buru-buru ingin mendahului kami? Ya, nah orang ini mengatakan, kami ada surat buat gubernur Mesir. Diambil suratnya, dibaca. Ternyata isi suratnya adalah perintah dari Utsman kepada gubernur Mesir untuk membunuh 3.000 orang ini. Karena dianggap mereka telah melakukan kudeta, memberontak dan yang lainnya. Bahkan di akhir suratnya itu ada stempel Utsman bin Affan. Subhanallah. Bayangin, yang tadinya mereka udah adem, tenang, mendapatkan surat seperti itu kira-kira gimana jemaah? Waduh, kalau pulang bakal diapain? Dibunuh. Ya, akhirnya mereka panas lagi. Yang tadi penjelasan dari Utsman buyar semuanya. Dianggap Utsman berbohong, dia licik, ya kan? Karena yang mereka yakin itu ada stempelnya siapa? Utsman. Ternyata stempel itu dicuri oleh seorang budak. Ya, di stempel surat itu. Subhanallah. Akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah. Ini baru tujuannya adalah untuk mengkudeta. Rumah Utsman betul-betul dikepung jamaah sekalian oleh 3.000 orang. Ya. Dan itu terjadi pada tahun 35 Hijriyah, tepatnya tanggal 2 di bulan Hijriyah, yang mana mereka itu para pemberontak mengepung rumahnya Utsman bin Affan bukan 1 hari 2 hari, selama 40 hari. Makanya disebut namanya Yaumuddar, di mana Utsman dikepung di rumahnya. Kenapa kok bisa sampai selama itu? Karena mereka sendiri bingung apa yang mereka harus lakukan gitu kan. Ya, mereka hanya menuntut satu hal kepada Utsman. Apa kata mereka? Ya, kepada Utsman, jangan kau bunuh dirimu, karenanya tinggalkanlah kekhilafahan. Artinya mereka menuntut Utsman untuk menanggalkan kekhilafahannya. Tapi Utsman enggak mau menanggalkan kekhilafahannya. Beliau menolak. Beliau lebih memilih untuk bersabar. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan sudahlah Utsman, tanggalkan aja kekhilafahan. Tidak. Nah, ketika Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahannya, bukan karena dia enggak mau turun dari jabatan, bukan. Karena dia mengingat pesan-pesan Nabi SAW dan juga pesan-pesan para sahabat. Di antaranya adalah pesan Nabi SAW ya kepada Utsman ketika ditanyakan kepada senior sahabat, di antaranya sahabat Abu Hurairah, ya, kemudian Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian Abdullah bin Umar, Hasan dan Husain, mereka semuanya datang menemui Utsman bin Affan. Ya, mereka datang bukan untuk menyuruh menanggalkan kekhilafahan, tapi mereka datang untuk menawarkan diri, ya, memerangi para pemberontak itu. Wahai Utsman, biarkan kami yang akan mengusir mereka. Anak-anak kami yang akan menjadi pasukan untuk membelamu. Tapi Utsman tidak. Jangan, kalian pulang saja. Afala tuqatil, apakah boleh kita melawan? Kemudian dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan wa inni musabiru nafsi alaih. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambil janji kepada aku, dan aku pun bersabar di atas janji tersebut. Kita nggak tahu apa janjinya, ya mungkin ini disuruh untuk apa? Bersabar. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya,
Sabda Nabi SAW kepada Utsman, wa in sa'aluka an takhtali'a min komisin qammasallahu fala taf'al. Kalau mereka memintamu untuk menanggalkan pakaian yang Allah pakaikan kepada dirimu, maka jangan dituruti. Ini mengingat pesan-pesan seperti ini, Utsman lebih memilih untuk bersabar, tidak melawan, dan juga tetap dia tidak mau mundur. Juga nasihat-nasihat sahabat, diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan, unzuru ila ma yaqulun ikhlaha wala taqtul nafsak. Wahai Utsman, lihatlah apa yang mereka ucapkan. Mereka hanya menginginkan kepadamu engkau tanggalkan kekhilafahanmu, atau ya mereka akan membunuhmu. Nah sekarang kata Abdullah bin Umar, kalau memang engkau menanggalkan kekhilafahanmu, apakah ada jaminan mereka tidak akan membunuhmu? Ya. Kemudian kalau engkau tetap bertahan di atas kekhilafahan, apakah mereka punya hak untuk memasukkanmu ke dalam surga atau ke neraka? Tidak ada. Artinya Ibnu Umar lebih menasihati kepada Utsman untuk bersabar, biarkan. Apapun yang mereka lakukan, bersabarlah. Demikian pula nasihat Abdullah bin Salam, dia sempat datang saat itu. Apa nasihat Abdullah bin Salam? Sesuai dengan asar ini, beliau mengatakan al-kaf al-kaf. Ya, tahan wahai Utsman, udah sabar aja. Fa innahu ablagu laka fil hujjati indallah. Karena itu lebih kuat hujahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 40 hari ini Utsman gak boleh keluar. Rumah Utsman posisinya kalau sekarang itu, kalau kita berada di Masjid Nabawi, Raudhoh, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam siapa? Umar. Nah di situ antara makam Rasulullah SAW dan kuburan Baqi, dari situ rumahnya Utsman bin Affan. Jadi selama 40 hari Utsman nggak boleh bahkan nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh ngambil air, nggak boleh keluar rumah. Dan Utsman pun menasihatkan kepada mereka. Di antara nasihat yang disampaikan adalah tentang haramnya darah seorang muslim. Ya, kemudian dia menyampaikan kepada para pemberontak, tidakkah kalian tahu kalau dahulu Nabi SAW berkata tentangku, ketika aku berada di gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud pun bergetar. Rasulullah pun mengatakan, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada As-Siddiq dan 2 orang mati syahid. Yaitu siapa? Umar dan Utsman. Artinya Utsman mengingatkan kepada mereka, jangan sampai kalian menjadi pihak yang membunuhku. Karena kalau aku mati berarti aku mati syahid, sementara kalian berarti musuh. Sudah diingatkan seperti itu. Kemudian juga ketika Utsman gak boleh sholat, apa kata Utsman? Bagaimana kalian melarang aku untuk sholat? Sementara Nabi SAW pernah menyampaikan, siapa yang ingin membeli masjid, siapa ingin membeli tanah di surga, maka hendaknya dia membebaskan tanah yang ada di Madinah untuk pembangunan apa? Masjid Nabawi. Makanya Utsman ya mengorbankan hartanya untuk memperluas ya Masjid Nabawi. Dialah yang membeli sebagian tanah Masjid Nabawi. Kemudian ketika Utsman gak boleh keluar untuk mengambil air, ya Utsman menyampaikan, siapa coba yang dulu membeli bi'rul rumah, yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk membelinya kecuali aku. Ini dalam rangka bukan menyombongkan, tapi dalam rangka mengingatkan kepada para pemberontak bagaimana jasa Utsman bin Affan. Tapi itulah, karena mereka sudah terlanjur benci, termakan omongan, ya berita-berita hoak. Akhirnya di suatu malam Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan kepadanya, aftir indana ya Utsman, ayo buka bersama. Yakni Utsman diajak untuk buka puasa bersama. Ya, maka Utsman membaca Al-Quran di hari Jumat. Ada yang ingin datang, sudah ingin membunuh Utsman. Utsman mengatakan kepadanya, baini wa bainaka kitabullah.
Antara aku dan engkau ini ada kitabullah. Akhirnya nggak jadi. Ya ini mereka juga takut-takut juga kan dengan adanya nasihat-nasihat seperti itu, karena yang mengepung itu adalah kaum muslimin juga. Tapi itulah para pemberontak. Yang mengepung Utsman saat itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang-orang musyrikin, tidak. Tapi siapa? Kaum muslimin yang termakan dengan isu-isu hoak tadi. Akhirnya ada seorang yang bernama Al-Mautul Aswad. Dia dengan pedenya langsung mencekik siapa? Utsman bin Affan. Utsman tidak bisa berbuat apa-apa. Orang udah tua. Umurnya sekitar 80 tahun jemaah. Umur 80 tahun sudah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nggak bisa membela. Kemudian ketika dicekik ya, bahkan mau lehernya mau ditebas, ditahan dengan tangannya. Dan di situ Utsman sempat menyampaikan hada kahfun awwalu kahfin khattat al-mufassal. Ini adalah tangan yang pertama kali menorehkan untuk menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Mautul Aswad sudah enggak dengar lagi, akhirnya Utsman pun terbunuh dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ya. Radhiyallahu an. Inilah kisah yang sangat tragis atas kematian sahabat Utsman bin Affan. Diawali dengan berita-berita apa? Hoak. Nah, makanya dari sini pahami jemaah metode orang-orang Khawarij di zaman sekarang ini. Mereka menebarkan berita-berita hoak tentang pemerintah kita untuk menyulut api emosi. Agar kita ini marah terhadap kebijakan pemerintah. Ya, sebagian orang yang tidak punya iman tersulut emosinya hingga akhirnya turun ke jalan, kudeta. Ya inilah manhaj mereka ya seperti itu. Maka hati-hati terhadap dai-dai yang sedikit-sedikit mereka menjelek-jelekan pemimpin. Ini tujuannya sama seperti orang-orang Khawarij. Ya, dengan terbunuhnya Utsman bin Affan ini adalah fitnah pertama dan akan terus terjadi sampai hari kiamat, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Inilah yang menjadi sebab terpecahnya umat Islam yang menjadi 73 golongan, apalagi di zaman Ali bin Abi Thalib. Fitnah lebih besar lagi. Munculnya kelompok Khawarij, munculnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah dan yang lainnya. Baik, cukup jamaah sekalian. Sampai sini kita buka tanya jawab ya. Kita buka tanya jawab, mau lewat tulisan atau langsung silahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, untuk pengadilan di hari kiamat nanti gitu kan, tadi seperti yang dikatakan yang membunuh akan membawa kepala yang dibunuh gitu kan, nenteng gitu. Nah pertanyaannya, apakah yang terjadi jika si pembunuh ini bertaubat gitu Ustaz? Yang pembunuh bertaubat. Semisal contoh pembunuhan Hamzah ya. Gitu kan, Al-Wahsy. Wahsy itu kan, itu kemudian dia masuk Islam gitu ya. Atau kisah yang membunuh 100 orang. Ya mungkin itu di saat itu bisa jadi 99-nya itu muslim semua, beriman lah gitu kepada Allah. Kita enggak maksudnya pembunuhnya ini bertaubat gitu kan. Apakah yang akan terjadi nanti gitu Ustaz? Apakah taubatnya ini menutupi untuk menebus kesalahan dia di masa lalunya atau gimana gitu? Yang kedua, jika dikiaskan dengan dosa-dosa yang kezaliman yang lainnya, apakah bisa sama? Misalnya seorang yang misalnya berzina dengan istri tetangga, itu kan akan bangkrut gitu Ustaz ya. Cuma maksudnya sebelum dia meninggal dia bertobat dulu gitu, udah menyesali. Cuma mau kan kalau kayak tadi yang dibunuh itu kan mau minta maaf atau apa nggak bisa ya, orangnya udah mati gitu. Nah ini misalnya seperti itu, dia misalnya berzina dengan istri tetangga tapi mau minta maaf atau apa, yang mungkin yang tetangganya udah meninggal atau apa, jadi tapi dia bertobat gitu dengan taubatan nasuha. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada
satu ayat yang menjadi arja ayatin, ayat yang diharapkan bagi pelaku dosa besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah dia berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Karenanya bagus sekali perincian yang disampaikan oleh Imam Ahmad tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia membawa dosa. Ada 4. Yang pertama, jika dia meninggal dunia dalam keadaan masih membawa dosa syirik, kufur besar dan yang lainnya, maka tidak ada harapan untuk bisa diampuni. Makanya orang-orang yang jelas kematiannya di atas kekufuran, Abu Jahal, Fir'aun, kita boleh memastikan orang model kayak begitu mah pasti di mana? Di neraka. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, dia meninggal dunia dalam keadaan pernah melakukan dosa kemudian dihukum di dunia. Seperti dia mencuri, kemudian dipotong tangannya, dia berzina, dirajam. Pokoknya dia sudah dihukum di dunia dengan hukuman sesuai dengan syariat Islam. Maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah bersih dosanya, karena hukuman di dunia mewakili hukuman di mana? Di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia pernah melakukan perbuatan dosa, seperti dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, membunuh, berzina, minum khamar, selain syirik, dan dia sudah bertaubat, maka insya Allah taubatnya diterima. Makanya dengan hadis yang tadi antum sampaikan tentang pembunuh 100 nyawa, kemudian Al-Wahsy yang telah membunuh Hamzah, kemudian juga Khalid bin Walid pada perang Uhud, dia berpihak di mana? Kaum musyrikin. Berarti kan dia menjadi sebab terbunuhnya 70 sahabat Nabi SAW. Maka kalau memang dia bertaubat, walaupun tidak ditegakkan hukum qisas, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti menerima apa? Taubatnya. Paham? Kemudian yang keempat, dia melakukan perbuatan dosa besar, seperti misalnya membunuh. Itu dosa besar, ya kan? Orang yang mencuri, lagi manjat tembok, ada kawatnya, kena kawat, mati misalnya. Dia berzina, kemudian tiba-tiba meninggal. Bolehkah kita katakan orang kayak begitu mah pasti di neraka begitu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi dosa artinya dosa selain syirik. Kalau dia belum bertaubat, itu kita katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat, itu saja masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia pernah melakukan dosa besar dan dia sudah bertaubat, maka tidak berlaku hukuman yang tadi saya sampaikan. Enggak ada istilahnya dia akan bawa tengkorak lagi, enggak ada. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada pertanyaan di luar tema. Jika seseorang sudah sampai pada tahiyat akhir tapi dia baru sadar ternyata baru 3 rakaat. Ini banyak mikirin utang ya. Di sholat yang seharusnya 4 rakaat, seperti apa sujud sahwinya dan apa yang harus dilakukan? Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dalam gerakan dan ucapan dalam sholat ini diantara hal yang disyariatkan seseorang melakukan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu ada 3 sebab. Yang pertama adanya penambahan, adanya pengurangan, dan adanya keraguan-raguan. Nah, berkaitan dengan kasus ini, kalau dia baru sadar baru 3 rakaat, ya sudah, berarti dia bangkit lagi. Nambah berapa rakaat lagi? 1 rakaat.
Nah ini masuknya apa ini? Adanya penambahan atau ada keraguan-raguan? Ya, adanya keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu ada dua macam. Yang pertama, dia ragu-ragu dan tidak bisa memastikan mana yang paling benar. Ya, dia udah mikir-mikir, ya hampir 5 menit gitu kan. Ini rakaat keberapa itu? Nggak ketemu. Ya udah, dia ambil bilangan yang paling sedikit. Ya, kalau dia nemu kayak begini berarti kan dia nemu gitu ya. Berarti dia sudah lanjutkan, tetapi dia juga tetap disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Nah, penjelasan tentang apakah sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam ini memang ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan kalau adanya penambahan ya, maka dia harus sujud sahwinya setelah salam. Kalau adanya pengurangan, sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Ini kadang membuat orang bingung, makanya ada sebagian pendapat mengatakan terserah sujud sahwinya mau sebelum salam atau setelah salam. Ya, tentang kasus ini ya kalau dia sujud sahwi berarti sebelum salam. Ya, ada pula yang mengatakan setelah salam. Karena apa? Karena adanya penambahan. Dari mana penambahan? Yaitu dia udah baca apa? Tahiyat. Berarti tahiyatnya berapa kali? 3 kali. Tadi pertama udah tasahud awal, kemudian tahiyat yang ketiga rakaat ya kan. Kemudian ini tahiyat lagi kapan? Rakaat yang keempat, makanya ada penambahan, makanya dikatakan sujud sahwinya setelah salam. Tapi wassahi wallahu a'lam. Ya, sujud sahwi bisa dilakukan ya di antara keduanya. Misalnya sebelum salam berarti setelah dia membaca innaka hamidum majid, maka dia sujud membaca subhan rabbil a'la, enggak ada doa khusus sujud sahwi. Kemudian dia bangkit duduk di antara dua sujud, dia diam, kemudian dia sujud lagi, kemudian setelah itu baru dia apa? Salam. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga dari apa yang tadi kita sampaikan menguatkan akidah dan manhaj kita bahwasanya ya menumpahkan darah seorang muslim adalah perkara yang diharamkan. Dan dari kisah tragis pemberontakan dan kematian Utsman bin Affan, maka dapat kita ambil ilmu bahwasanya begitulah orang-orang Khawarij. Maka apabila ada orang yang selalu menjelek-jelekan pemerintah, nah ini ujung-ujungnya adalah mengajak masyarakat untuk melakukan apa? Kudeta. Ya, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.